Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Abidillah, Richard Mikuela Iya, dan saya sendiri, Vanessa Ayun Rizkita, akan menjelaskan terkait studi kasus yang telah kami buat. Nah, sebuah warnet terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan gaming dan ruangan office. Dengan masing-masing ruangan memiliki 6 komputer. Untuk mengatur lalu lintas jaringan secara efisien, buatlah dua VLAN yang terpisah untuk masing-masing ruangan tersebut. Selanjutnya, hubungkan kedua VLAN tersebut ke router agar komunikasi antar VLAN dapat berjalan langsung. Selain itu, konfigurasikan dynamic routing dan OSPF antar router dan switch agar jaringan dapat saling mengenal dan komunikasi antar VLAN berjalan dengan lancar. Nah, dari permasalahan utama yang dihadapi oleh jaringan warnet tersebut adalah belum adanya segmentasi jaringan antara dua ruangan yang ada, yaitu ruangan gaming dan ruangan office. Masing-masing ruangan tersebut memiliki 6 komputer, namun semua perangkat masih berada dalam satu jaringan fisik dan logis, sehingga berpotensi menimbulkan lalu lintas data yang padat dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pemisahan jaringan menggunakan VLAN atau virtual LAN agar masing-masing ruangan memiliki jaringan tersendiri yang lebih aman dan terkontrol. Namun, penerapan VLAN belum cukup karena kedua VLAN tersebut tidak saling berkomunikasi secara langsung. Nah, tanpa adanya konfigurasi inter-VLAN routing. Oleh karena itu, perlu dihubungkan dengan sebuah router yang dikonfigurasi untuk mengatur komunikasi antar VLAN. Selain itu juga, agar pengaturan rute antar jaringan dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, dibutuhkan implementasi dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Nah, terus terakhir dibutuhkan pula sinkronisasi konfigurasi antara router dan switch, termasuk pengaturan VLAN agar semua perangkat jaringan dapat saling mengenal dan komunikasi antar VLAN dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Richard dan Abid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari jaringannya. Jadi jaringan yang kami gunakan di sini menggunakan topologi star, di mana terdiri dari sebuah router, 3 buah switch, dan total 12 PC. Nah, switch di sini ini, switch 1 berfungsi sebagai VLAN 99, yaitu VLAN manajemen. Lalu switch 2 ini berfungsi sebagai VLAN 10, di mana PC 1 sampai 6 ini berada di VLAN 10, yaitu ruangan gamingnya. Dan switch 3 dan PC 7 sampai 12 ini merupakan bagian dari VLAN 20, yaitu ruangan office. Nah, untuk setiap PC-nya sendiri itu menggunakan IP address, yaitu ini, yang mana dari PC 1 ini menggunakan 172.17.10.21 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0 dan gateway-nya itu 172.17.10.1. Nah, untuk di VLAN 10 ini gateway-nya itu semuanya sama. Untuk subnet masknya itu semua PC itu sama, baik VLAN 10 maupun VLAN 20. Nah, sedangkan untuk IP address ini dari PC 1 itu 172.17.10.21, PC 2 itu belakangnya 22, 23, 24, 25, 26. Lalu untuk VLAN 20 sendiri itu ruangan office-nya itu 172.17.20.27 sampai 32. Nah, untuk masing-masing switch-nya sendiri itu menggunakan port Fast Ethernet 01 sampai 06 untuk masing-masing PC-nya. Di situ bisa terlihat di tabelnya itu 01 sampai 06 itu up dan juga VLAN-nya itu 10, yaitu terhubung ke masing-masing PC-nya. Dan juga Fast Ethernet 024 paling bawah itu up, dia terhubung ke switch 1. Sama dengan switch 3-nya. Fast Ethernet 01 sampai 06 itu up, terhubung ke VLAN 20 ke masing-masing PC-nya. Lalu Fast Ethernet 024 itu up, terhubung ke switch 1. Lalu di switch 1 ini, Fast Ethernet 01 dia terhubung ke switch 2 ke VLAN 10. Fast Ethernet 02 dia terhubung ke switch 3 VLAN 20 dan Fast Ethernet 03 itu ke router 1.
Nah, selanjutnya konfigurasi router akan dijelaskan oleh Richard. Pak Richard, dipersilakan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi routernya. Jadi untuk routernya ini, pertama kami menggunakan interface FA yang FA 0/010. Kemudian kami melakukan enkapsulasi .1Q10. Kemudian untuk IP address untuk interface FA 0/010 ini kami menggunakan 172.17.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk interface FA2 0/020-nya itu kami enkapsulasi juga menggunakan .1Q20. Kemudian IP address-nya di-set menjadi 172.17.10.20.1 dengan subnet 255.255.255.0. Kemudian untuk interface yang FA 0/099 VLAN yang 99-nya itu dilakukan enkapsulasi .1Q99 natif. Kemudian untuk IP address-nya di-set menjadi 172.17.99.1 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, selanjutnya melakukan routing, dynamic routing. Nah, di sini kami menggunakan OSPF. Untuk router satunya, kami memasang router OSPF 1 pada jaringan network 172.17.10. Kemudian network 172.17.20 dan network 172.17.99. Nah, begitulah konfigurasi dari router kami. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan uji coba dari PC1 ke PC12. Nah, dapat kita lihat itu merupakan adanya pesan balik atau reply dari PC12 yang artinya itu sudah antara PC1 ke PC12 itu sudah terhubung. Begitupun juga sebaliknya dari PC12 ke PC1. Nah, dapat dilihat juga di sini ada pesan reply dari PC1-nya. Artinya bahwa antara PC12 ke PC1 itu terhubung. Nah, sekian dari saya, akan saya kembalikan ke Vanessa. Baiklah, terima kasih kepada Abid dan Richard atas penjelasannya. Jadi berdasarkan hasil analisis dan langkah konfigurasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa segmentasi jaringan dengan VLAN pada topologi warnet ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan komunikasi antar perangkat. Dengan membagi jaringan menjadi dua VLAN, yaitu VLAN 10 untuk ruangan gaming dan VLAN 20 untuk ruangan office, lalu lalu lintas data dapat dipisahkan sehingga meminimalkan gangguan antar divisi. Nah, VLAN 99 juga digunakan sebagai VLAN manajemen untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan. Terus untuk pengaturan IP status pada masing-masing PC dan pengalokasian gateway yang sesuai, ini memungkinkan tiap perangkat terhubung secara optimal dalam subnetnya masing-masing. Implementasi terang VLAN dan native VLAN 99 pada koneksi antar switch serta antara switch dan router memastikan bahwa data dari berbagai VLAN dapat diteruskan dengan benar. Untuk menghubungkan antar VLAN, konfigurasi sub-interface pada router dengan metode router on a stage telah berhasil diterapkan, memungkinkan komunikasi antar jaringan gaming dan office.
Akhirnya, dengan mengaktifkan protokol OSPF, routing antar jaringan dapat berjalan secara dinamis sehingga router dapat menyesuaikan diri secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan. Lalu untuk secara keseluruhannya, konfigurasi ini memberikan arsitektur jaringan yang terstruktur, tersegmentasi, aman, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan operasional warnet. Nah, untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Dari kami, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.